Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa dimanapun Anda berada, telah 3 hari kita menjalankan ibadah puasa Ramadan. Mudah-mudahan puasa Ramadan yang kita jalankan 3 hari yang lalu diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan Allah balas dengan balasan yang sebaik-baiknya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 183. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan kepada kalian berpuasa sebagaimana diwajibkan kepada orang-orang sebelum kalian agar kalian bertakwa. Kenapa? Kata Imam Ibnu Katsir, li'anna shauma tazkiyatul lil badani wa tatyikul limasaliki syaitan. Karena puasa itu dapat membersihkan, menyucikan badan dan menyempitkan jalan masuknya syaitan. Jalan masuknya syaitan, pintu masuknya syaitan bisa dari berbagai macam. Salah satunya dengan perut kenyang, sehingga Allah syariatkan kepada kita untuk melakukan ibadah puasa yang diwajibkan hanya setahun. Dalam setahun itu sekali, yaitu di bulan Ramadan. Kewajiban puasa Ramadan ini diwajibkan pertama kali, turun kewajiban atau turun ayatnya ini pada tahun kedua Hijriah, di bulan Sya'ban. Sehingga Nabi pun menjalankan puasa Ramadan seumur hidupnya hanya 9 kali. Karena beliau baru mengerjakan puasa Ramadan ketika turun ayat ini di tahun kedua Hijriah. Terhitung 9 kali seumur hidup Rasulullah SAW menjalankan ibadah puasa Ramadan. Dan yang 9 kali puasa Ramadan yang Rasulullah kerjakan itu rata-rata sebanyak 29 hari setiap tahunnya. Hanya 1 bulan yang Rasulullah kerjakan full 30 hari. Hadirin pemirsa dimanapun Anda berada, definisi puasa itu secara bahasa apa? Maka pada kesempatan hari ini saya akan membuka kitab Hasyiah Bajuri pada halaman 286. Kitab Ahkamis Syiyam, kitab menjelaskan tentang hukum-hukum puasa. Bahwa was-shaumu masdarani. Bahwa was-shaumu, yaitu kata syiyam dan shaum itu merupakan keduanya masdar. Syiyam dan shaum keduanya sama-sama masdar. Dari wazan shoma yasumu shauman siyaman. Jadi bentuk syiyam dan shaum sama-sama masdar. Makna keduanya apa? Maknahuma lugatan, makna syiyam maupun shaum secara bahasa adalah al-imsak. Jadi makna syiyam dan shaum secara bahasa al-imsak, yaitu menahan. Sehingga dalam Al-Quran disebutkan kata syiyam, tapi tidak dimaksud puasa yang biasa kita jalankan seperti di bulan Ramadan ini. Yang dimaksud saum di situ dalam Quran surah Maryam ayat 26, Allah berfirman, "Fakuli washrabi wa qarri 'aini fa imma tarayinna minal bashari ahada faquli inni nadartu lirrahmani sauman falan ukalliman nasa al-yawma insiya." Allah ceritakan hikayat tentang Maryam pada kalimat inni nadaratu lirrahmani sauman. Sesungguhnya aku telah bernazar berpuasa kepada Tuhan yang Maha Pengasih. Falan ukallimal yawma insiya, maka aku tidak akan berbicara kepada siapapun pada hari ini. Jadi makna saum di situ bukan saum menahan diri dari makan dan dahaga. Namun yang maksud saum di situ, Siti Maryam tidak akan berbicara dengan siapapun karena beliau telah bernazar menahan diri dari berbicara. Saum. Itu makna saum dari segi bahasanya adalah menahan. Kemudian apa makna saum dari segi syariatnya? Makna saum dari segi syariatnya adalah imsakun an muftirin, menahan dari yang membatalkan puasa.
yakni yang dimaksud an muftirin di sini, imsakun an muftirin, menahan diri dari jenis yang dapat membatalkan puasa. Nah, seperti memasukkan sesuatu kepada rongga yang terbuka, makan, minum, itu dapat membatalkan puasa. Biniyatin makhsusatin, dengan niat yang tertentu. Niatnya tertentu, tidak sembarangan. Kalau dia puasa Ramadan, maka niatnya adalah puasa Ramadan. Kalau puasanya adalah puasa nazar, maka niatnya adalah puasa nazar. Kalau niat puasanya adalah puasa kafarat, maka niat puasanya adalah puasa kafarat. Jadi niatnya khusus tertentu. Kapan niat itu dijatuhkan? Yaitu di malam hari. Jami'an naharin qabla lis-shaum. Puasa itu dilakukan untuk seluruh siang yang akan datang. Untuk puasa seluruh siang yang akan datang. Jadi mulai dari terbit fajar hingga terbenam matahari, itulah puasa yang kita lakukan. Mulai puasa dilakukan sejak terbit fajar shadiq hingga terbenam matahari. Siapa saja yang puasa itu min muslimin aqilin, itu dari seorang yang muslim yang berakal, tahirin min haidin wa nifasin, yang suci dari haid dan nifas. Jadi muslim yang berakal, yang suci dari haid dan nifas, maka mereka wajib untuk melakukan ibadah puasa Ramadan. Wa syaraitu wujubi as-siyami thalathatu asya'a. Syarat-syarat wajib puasa itu ada 3. Jadi syarat-syarat wajib puasa itu ada 3. Apa saja? Wa fi ba'din nusakhi arba'atu asya'a. Dalam sebagian naskah menyebutkan syarat wajib puasa itu ada 4. Syarat wajib puasa ada yang mengatakan 3, ada yang mengatakan 4. Jadi apa saja yang 4 syarat wajib puasa itu? Yang pertama adalah al-Islam. Maka seorang yang sudah memeluk agama Islam, maka wajib dia untuk menjalankan ibadah puasa. Maka orang yang tidak Islam, sejak lahir dia tidak Islam, belum memeluk agama Islam, belum tersentuh hidayah Islam kepadanya, maka dia tidak diwajibkan untuk menjalankan ibadah puasa. Berbeda dengan orang yang murtad, yang semulanya dia muslim kemudian dia keluar dari agama Islam, maka ketika dia mendapat hidayah kembali dan mengucapkan 2 kalimat syahadat kembali, memeluk agama Islam lagi, maka wajib kepadanya untuk mengqadha puasa yang dia tinggalkan selama dia murtad. Kemudian syarat wajib yang kedua setelah Islam adalah wal bulu, dewasa. Jadi seseorang yang Islam kemudian yang kedua dia dewasa, syarat yang kedua dia haruslah dewasa. Seseorang yang sudah mencapai usia dewasa, maka wajib dia untuk menjalankan ibadah puasa. Kemudian syarat yang ketiga wal aql, yaitu berakal. Seseorang yang sehat akalnya, dia tidak gila, sadar dia, tidak pingsan, maka dia diwajibkan untuk melakukan ibadah puasa. Wal qudratu 'ala shaum, dan syarat yang keempat adalah mampu untuk melakukan ibadah puasa. Kalau seseorang mampu melakukan ibadah puasa, sanggup dia melakukan ibadah puasa, maka wajib dia untuk melakukan ibadah puasa. Bagaimana yang dimaksud dengan qudrah di sini? Ai itaqatuhu hissan wa syar'an bila masyaqqatin. Yaitu kemampuannya, kesanggupannya itu secara hissi, panca indera, wa syar'an, secara syar'i. Secara jasmani dia sanggup untuk melakukan ibadah puasa. Secara syar'i, syarak tidak melarangnya untuk melakukan ibadah puasa. Qala yajibu 'ala man la yutiquhu hissan aw syar'an. Maka orang yang tidak sanggup melakukan puasa secara hissi maupun secara syar'i, maka tidak wajib dia untuk menjalankan ibadah puasa. Kemudian
Contoh orang yang tidak sanggup untuk melakukan puasa secara hissi, panca indera, fisiknya tidak sanggup untuk melakukan ibadah puasa, seperti al-marid, dia sakit. Nah, kalau dia sakit, maka tidak wajib dia untuk melakukan ibadah puasa. Kemudian wa nahwuhum man la yutiquhu syar'an. Dan orang yang tidak sanggup melakukan ibadah puasa secara syariat, contohnya adalah seperti orang wanita yang sedang dalam keadaan haid dan nifas. Syariat melarangnya untuk melakukan ibadah puasa, maka tidak wajib dia untuk melakukan ibadah puasa. Itulah syarat yang keempat yang tidak disebutkan oleh sebagian naskah kitab fikih. Nah, karena ada sebagian naskah menyebutkan syarat wajib puasa itu ada 3. Islam, balik, berakal. Dan ada yang menyebutkan ada 4, yaitu Syekh Al-Khatib menyebutkan ada 4 syarat wajib puasa. Yang pertama adalah Islam, yang kedua dewasa, yang ketiga berakal, dan yang keempat sanggup dia menjalankan ibadah puasa. Fisiknya dan rohaninya sanggup untuk menjalankan ibadah puasa. Dan syariat juga tidak melarangnya untuk melakukan ibadah puasa. Fala yajibu ala addadi dzalika, maka tidak wajib untuk melakukan puasa bagi kebalikan dari syarat-syarat itu tadi. Lawan-lawan dari syarat-syarat yang tadi. Ini saja yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. InsyaAllah pada pertemuan selanjutnya kita lanjutkan apa saja rukun-rukun dari puasa itu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.